Pada suatu hari di sebuah desa yang bernama Legokangser, hiduplah seorang gadis lugu yang bernama Ayu Ningsih. Dia hidup dengan kesederhanaan. Setiap hari dia selalu membantu pekerjaan ibunya di rumah. Ma, ini udah. Iya, taruh aja di situ. Ya. Ma, ayo berangkat dulu sekolah ya. Ya, hati-hati di jalan ya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ayu adalah seorang pelajar yang selalu dikucilkan di sekolah oleh temannya yang bernama Santi dan Mutia. Ayu, kok jalan kaki sih? Nggak punya motor ya? Kok kamu gitu sih? Ya terus? Ia kerap mendapatkan bulian di sekolah karena Ayu merupakan anak dari seorang janda miskin. Di suatu hari ketika berada di sekolah, Ayu selalu ditemani oleh temannya yakni Wendah dan Mirna. Mereka selalu bermain bersama dan merupakan sahabat Ayu yang tak terpisahkan. Setibanya jam istirahat, Santi dan circle-nya menghampiri Ayu dan teman-temannya. Ini ada gambar. Ada anak miskin. Ayo, kita pergi aja. Yuk, kamu gak apa-apa. Sabar ya. Iki, ayo. Tapi di balik kebencian Santi pada Ayu, ternyata ada Rizky yang sangat peduli terhadap Ayu. Ih, apaan sih? Kita tadi ngomong apa sih sama si Ayu? Halo guys. Santi merupakan sahabat Mutia. Ada apa ini teh? Ada apa-apa yaudah yuk. Ayo. Kami yang neraktir ya? Ya siap. Isi, Nek beli. Tunggu. Aku tunggu depannya Nek. Iya. Mutia adalah siswa yang aktif dan berprestasi di bidang pencaksilat. Seperti biasa, Santi selalu menemani Mutia latihan pencaksilat. Mereka selalu bersama membuli Ayu. Tak pernah sehari pun terlewatkan untuk menzolimi Ayu, tanpa alasan yang masuk akal. Keesokan harinya, sepulang dari sekolah, Ayu dan teman-temannya pun berpisah. Emang kenapa? Abisnya dia kesulitan banget tuh enggak? Kebetulan Di tengah jalan, Ayu bertemu Santi dan Mutia, lalu di saat itu pun Santi dan Mutia menyeret Ayu dengan sangat marah dan penuh kebencian. Lepasin. Kalian tuh mau ngapain sih? Udah diam aja, banyak bacot lu. Gak mau. Makanya lu jadi orang harus sadar diri, jangan sok pahlawan. Ayo kira. Ayo tuh. Kalian tega. Entah mengapa yang ada dalam pikiran mereka berdua adalah selalu mencelakai Ayu. Iya nih. Ayo kerjain. Ayo teman-teman dulu. Makanya jangan tuh lihat-lihat. Lihat-lihat dong kalau jalan. Bos nih.
ayo. Ayu, kamu kenapa? Ayo kamu nangis yuk. Enggak, nggak apa-apa kok yuk. Ayo beneran nggak apa-apa. Enggak, nggak apa-apa. Tadi seru ya lihat silatnya. Ya, ya udah pulang aja yuk. Ya udah sore juga. Kita pulang dulu ya. Ya udah, dadah. Ayu, udah. Ya, jadi sendiri. Keesokan harinya, Dava yang sedang menongkrong lalu menyapa Ayu. Ayu, mau kemana yuk? Di waktu yang bersamaan, Wenda dan Alif melihat Dava yang sedang mengobrol dengan Ayu. Wenda pun kesal karena ternyata ia suka pada Dava. Sementara itu Alif yang mengadu kepada Rizky dan akhirnya Rizky yang suka pada Ayu pun murka dengan kesalahpahaman yang dilihat oleh Alif. Ini si Ayu ada yang ngejain. Yang benar? Bener. Astagfirullahaladzim. Woi, Bapak, lo ngapain ganggu si Ayu? Ini cuma nanya. Alah, banyak bacot. Dengan mendengar cerita tersebut, Rizky pun memperingati dan mendorong Dava. Pun tidak terima. Paksa. Suara apa itu? Tak lama kemudian, Ayu dan Santi melihat kejadian tersebut dan mereka pun menghampiri dan memisahkan Rizky dan Dava. Mau ngapain sih kayak berantem segala? Kayak bocah tau gak? Kamu kenapa sih kok bisa berantem gini? Dengan tak sengaja, Mirna melihat kemesraan Rizky dan Ayu. Mana lihat? Pelan-pelan dong, sakit nih. Ya maaf. Ya udah aku pulang dulu ya. Selang beberapa menit, Wenda pun menghampiri Mirna. Mereka pun saling bertukar cerita dan merencanakan sesuatu. Mir, tahu nggak? Apa emang tadi si Dava ngedeketin si Ayu tahu? Emangnya kamu suka sama si Dava? Iya. Dia suka sama si Rizky. Wenda, aku punya ide. Ide apa? Gimana kalau kita singkirin Ayu? Ya udah, ayo. Ayo. Itu si Ayu. Iya kayaknya. Yuk. Yuk. Kalian kenapa sih? Gak usah sekolah dulu. Deketin Rizky kah? Enggak, gue gak suka sama Rizky. Terus lo suka sama Dava kan? Enggak, kalian tuh kenapa sih? Munafik, tahu nggak? Ayo pergi. Manusia misterius yang bernama Mbah Gugun pun melihat dan mendengar kejadian itu. Santi yang sedang nongkrong didatangi oleh dua anak tersebut, yakni Wenda dan Mirna, dan tiba-tiba ingin bergabung dengan gengnya Santi. Boleh gabung nggak? Tumben banget nih, ada apa nih? Pengen aja. Ya udah.
Tak lama, Mutia datang ke tempat tongkrongan dan tidak sengaja menumpahkan minuman. Lu apa-apaan sih? Jalan tuh pakai mata. Sorry, maaf, gak sengaja loh. Iya, lo kenapa sih? Ya kan gue gak sengaja. Yaudah lo pergi aja sana. Aku tahu. Akhirnya Santi pun murka pada Mutia. Sejak saat itu, pertemanan mereka kandas hanya karena alasan yang sepele. Keesokan harinya, San, bantuin kita dong. Bantuin apa? Habisin sayur. Boleh, tapi kalian juga harus bantuin gue. Apa? Kita habisin si Mutia. Setuju? di tengah percakapan mereka bertiga, Ayu pun tak sengaja melewati tempat mereka. Gimana kalau kita sekarang aja ngehabisin si Ayu? Boleh. Itu si Ayu. Ayu dipaksa untuk ikut mereka. Kalian mau ngapain? Lepasin! Kalian mau ngapain? Lepasin! Au! Kalian itu kenapa? Kalian kenapa sih sakit? Tak disangka Santi pun membawa pisau yang disembunyikan di belakang punggungnya. Ayu pun kaget ketika Santi mengacungkan pisaunya. Tak sempat melukai dengan pisau, Ayu terjatuh karena saking kagetnya. Sampai-sampai ia masuk jurang yang cukup dalam dan berakhir dengan kepala Ayu menghantam batu dengan sangat keras. Akhirnya dia mati. Entah apa yang merasuki mereka bertiga hingga tega melakukan hal seperti itu. Akhirnya si Ayu udah mati. Sekarang giliran kita bunuh semua. Mutia yang kini tiba-tiba menjadi sahabat Ayu berusaha mencari Ayu dengan menghampiri Santi dan teman-temannya, berharap ia bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan Ayu. Kalian lihat si Ayu gak sih? Tadi gue lihat di sana. Anterin aku dong. Yuk. Ayo. Oh iya, tunggu dulu di sini sebentar ya. Mau kemana? Tunggu. Tak disangka itu semua dijadikan kesempatan oleh mereka untuk menghabisi Mutia dengan cara disiram dengan air keras sampai mukanya melepuh. Bye-bye Mutia. Dan Mutia pun bernasib sama dengan Ayu, yakni sama-sama jatuh ke jurang. Dalam keadaan sekarat, Mutia pun ditemukan oleh Mbah Gugun dan anak buahnya. Bos, siapa dia? Jangan banyak tanya, bawa aja dia. Memang buat apa sih bos? Udahlah, gak usah banyak tanya, bawa aja dia. Lalu Mutia dibawa ke kediaman Mbah Gugun dan dilakukan ritual penyembuhan Mutia.
Setelah sadar, Mutia pun kaget melihat mereka bertiga yang memakai topeng misterius. Siapa kalian? Kenapa aku ada di sini? Kami adalah orang yang sudah menolongmu. Mau kalian apa? Kami hanya ingin menolongmu. Saya tahu kamu dalam masalah. Kami hanya ingin menolongmu. Ya, terima kasih kalian sudah menolongku. Bisakah kalian membantuku sekali lagi? Tenang, aku sudah tahu masalahmu. Sekarang aku akan membantumu. Silahkan berbalik ke belakang. Dukun Gugun itu sudah mulai mengetahui kejadian yang terjadi dan mengaktifkan kekuatan dalam diri Mutia agar dia semakin kuat. Kemudian Dukun Gugun menyuruh anak buahnya yang bernama Jamil dan Jamal untuk mencari Santi, Wendah, dan Mirna guna diambil rambutnya. Sebagai syarat, mereka memanggil arwah Ayu yang telah dibunuh mereka. Saya perintahkan kalian berdua untuk mengambil rambut. Rambut apa, Bos? Rambut orang yang telah membunuh anak saya. Emang anak bos siapa? Anak saya adalah Ayu. Emang siapa yang telah membunuhnya? Menurut penerawangan saya, yang telah membunuh anak saya adalah Santi, Mirna, Wendah. Baiklah, Bos. Kami akan menjalankan perintah, Bos. Iya, ada apa? Tahu alamat ini gak? Oh, ini dari depan sana. Nanti lurus aja sekitar 30 menit. Dari depan sana. Nanti lurus aja. Udah lurus belok ke kiri. Iya, makasih. Ya, sama-sama. Lalu Jamal dan Jamil pun pulang dengan membawa rambut mereka dan diberikan kepada Dukun Gugun. Untuk kemudian rambut tersebut diberi mantra. Bos, saya sudah dapat rambutnya. Kerja yang bagus. Di sisi lain, Mutia pun sedang bingung karena tiba-tiba berada di suatu tempat yang asing. Ketika ia melihat dirinya di cermin, seketika ia ingin membalaskan dendamnya kepada Santi, Wendah, dan Mirna karena telah membuat wajah Mutia menjadi rusak. Mukaku hancur gini gara-gara mereka. Ketika Mutia melamun, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Muncullah roh Ayu yang semua dibangkitkan oleh kekuatan Dukun Gugun dan anak buahnya.
pun akhirnya mendatangi Mutia. Kemudian tubuhnya dirasuki oleh arwah Ayu. Mereka telah membuatku seperti ini. Aku akan membalaskan dendam kepada mereka. Dendam yang tertanam dalam diri Mutia membuat dirinya mempunyai kekuatan goib. Di saat Santi, Wenda, dan Mirna sedang berkumpul sambil bercerita. Gimana ya kabarnya si Dava sekarang? Iya nih, udah lama nggak lihat si Dava. Terus juga si Rizky kemana? Nggak tahu. Kalau si Disi aku nggak tahu. Bentar, ada telepon. Tiba-tiba Santi pun ditelepon oleh seseorang. Halo? Nggak ada suaranya. Halo, ini sama siapa? Halo? Kok nggak ada suaranya sih? Halo? Kalian harus mati. Setelah ditelepon, Santi pun menceritakannya kepada Wenda dan Mirna. Bentar deh, kayaknya ada yang aneh. Aneh apa? Gini, barusan ada yang nelfon ke gua, tapi nggak ada suaranya. Terus, udah gitu kayak ada suara orang yang ngomong kamu harus mati gitu loh. Beneran? Bener, gua nggak bohong. Terus gimana? Gua juga nggak tahu. Coba lihat nomornya, itu nomor siapa? Ya aku juga nggak tahu. Nomornya tuh di privat, nggak ada nomornya. Ah, padahal kamu bohong. Caper ya? Ih, beneran gua nggak bohong. Alah, itu mah mungkin cuma halusinasi lu doang. Ya udah deh, kalau kalian nggak percaya. Santi pun pulang. Namun sayangnya kedua temannya itu tidak mempercayainya. Kayaknya si Santi cuma caper doang. Ya jangan-jangan yang nelfon sama si Santi itu si Dava. Kalian harus mati. Wenda dan Mirna yang sedang menjelekan Santi kaget karena mereka mendengar bisikan dari makhluk tak kasat mata. Iya, kok aku kayak dengar suaranya Ayu. Lah, aku juga sama denger. Jangan-jangan Suara itu yang membuat mereka lari ketakutan. kita harus gimana dong? Pokoknya kita harus tetap tenang. Iya, kita nggak boleh panik. Jangan panik gimana? Kan kita udah bunuh dia. Kamu tenang aja, kita pikirin solusinya. Pokoknya aku nggak mau tahu, aku nggak mau kebawa-bawa. Kok kamu egois gitu sih? Kan kita semua yang ngebunuhnya. Ya kita harus gimana? Kamu bisa diam dulu nggak sih? Kamu dari tadi diam-diam mulu. Emang kamu tahu solusinya? Kok kamu jadi marah gitu sih? Ya gimana nggak marah, orang kamu nyebelin. Kamu juga sama aja. Ya udahlah, orang kita semua yang salah. Mau digimanain lagi? Jadi mau kalian apa? Ya udah, sekarang kita pikirin gimana caranya supaya kita nggak ketahuan. Pokoknya kalian yang salah. Lah kok jadi kita? Lu juga sama salah. Ya kalian diem-diem aja dari tadi, nggak punya solusi. Gini ya, sebenarnya kita bukan diem, tau nggak sih? Kita tuh dari tadi udah mikir. Lu nya aja yang posesifan dari tadi, marah-marah mulu, nyalahin mulu. Iya. Diem. Stop. Kalian tuh jangan berantem terus. Orang dia yang duluan. Denger deh, gue denger sesuatu. Kok perasaan gue jadi gak enak gini ya? Lepas.
Mutia yang kerasukan arwah Ayu pun memburu Santi, Wenda, dan Mirna untuk dihabisi. Mereka pun berlari sekencang tayo. Saat berlari, mereka berpencar. Mereka bertiga langsung kaget karena dikejutkan oleh Mutia yang kerasukan. Dek, ada setan, ada setan. Hah, setan apaan sih? Itu setannya itu. Aku gak percaya sama kamu, aku percaya sama Allah. Ah, bodoh amat. Dek, di sana ada setan, Dek. Setan gimana? Aku bisa percaya. Ya, kita percaya sama Allah aja. Percaya sama setan musyrik. Ah, bodoh amat. Ah, kakiku sakit. Aduh, gimana nih? Mana kaki aku sakit? Namun sayangnya Wenda mati lebih dulu dan memberi kedipan terakhir untuk orang-orang yang melihat. Setelah itu, Mirna pun juga tak luput dari buruan Mutia yang dirasuki Ayu. Di situ ada setan. Setan itu tidak ada di dunia ini. Itu hanya ada di pikiranmu saja. Gak tahu, bodo amat. Kalau dia masih hidup sih? Apa jangan-jangan itu arwahnya? Mirna pun mati dan lehernya digantung dengan sangat mengenaskan. Lalu giliran Santi pun tiba. Santi berlari sehingga masuk ke dalam hutan belantara. Lagi-lagi dikejutkan oleh sosok Mutia yang dirasuki Ayu.
Ia membawa pisau yang sama waktu membunuh Ayu. Santi berlari, namun sayangnya Mutia dengan kekuatan goibnya tiba-tiba muncul di pinggir sungai yang sedang berlari dan menghunuskan pisaunya ke urat kaki Santi hingga ia tersungkur dan tak bisa berlari lagi. Tak lama kemudian, Santi pun mati mengenaskan karena wajahnya diusap oleh pisau. Akhirnya dendam Ayu pun terbalaskan. Setelah Mutia bangun dari pingsannya, ia terheran-heran kenapa tangannya dipenuhi oleh darah. Aku di mana? Kok ada di sini? Tanganku kenapa berdarah begini? Dan di balik kasusnya Ayu, ternyata Dava dan Rifki pun telah meninggal karena ditewaskan oleh temannya. Gimana mayat Dava udah aman belum? Udah, saya kubur di dalam sumur. Temannya pun sangat girang dan gembira karena mengharapkan bisa lebih leluasa mendekati Ayu dan Santi. Gimana Dava, udah kamu bunuh belum? Iya udah. Lu sendiri udah bunuh Rizky belum? Udah. Ya udah. Akhirnya saya bisa mendapatkan cinta Santi. Ya aku juga akhirnya bisa mendapatkan cinta Ayu. Oh, jadi selama ini kalian memanfaatkanku hanya untuk kepentingan kalian. Ya sudahlah. Bodo amat. Kalian berdua sungguh tega padaku. Sampai akhirnya Ripal menyadari dirinya hanya diperalat oleh Alif dan Rido. Akhirnya misi sudah selesai ya? Iya, yuk kita temui mereka. Aku lega udah membunuh Dava. Iya, aku juga punya dendam sama Rizky. Tak lama kemudian, Ripal yang gelap mata mencoba untuk membunuh kedua temannya tersebut. Percobaan pertama berhasil dan percobaan kedua pun target meninggal. Tapi disayangkan saat Ripal di perjalanan pulang, batu tersebut malah menjadi malapetaka buat dirinya yang mengakibatkan dirinya menyusul teman-temannya yang telah ia bunuh ke alam baka.
urusan kita sudah selesai. Akhirnya mereka semua sudah mati. Sekarang kita harus bagaimana? Apakah kita harus habisi aja? Ya, kalian harus habisi anak itu untuk modal terakhir kita. Di sisi lain, Mutia yang menyadari bahwa dirinya kerasukan dan telah balas dendam akhirnya bertemu dengan orang misterius itu. Terima kasih ya sudah membantuku. Maksud kalian apa sih? Kamu harus mati, Mutia. Ternyata tidak sia-sia aku berikan kekuatan ini padamu, Mutia. Ayo bunuh anak buahku, bunuh Jamil dan Jamal. Agar semakin banyak wadah, semakin sempurna kekuatanku. Aduh, sulit juga ngalahin dia. Dan kematian banyak orang tersebut termasuk anak buahnya sendiri adalah upaya yang ia lakukan untuk mendapatkan kesaktian yang sempurna. Tak disangka Mbah Gugun malah membantu Mutia dengan mendatangkan arwah Ayu kembali merasuki tubuh Mutia. Kerja yang bagus. Hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan anak buah Mbah Gugun hingga tewas. Bagus, Mio. Sekarang giliran kau untuk kubunuh. Ia harus mencari 10 wadal untuk kesaktiannya, termasuk menghabisi anaknya sendiri, yaitu Ayu. Dan Mutia adalah wadal terakhir yang dipersiapkan Mbah Gugun yang akan ia habisi sendiri. Wahai anakku, ayah terpaksa melakukan semua ini untuk mencapai kesempurnaan. Sehingga Wanda dan Mirna harus ayah asuh untuk bisa bersekongkol dengan Santi dalam memadamkan diri. Dan proses ini harus diakhiri oleh darah Mutia sebagai penutup wadah ayah. Sekaranglah saatnya. Tos, iya pak. Kurang sedikit. Kurang sedikit aja sih. Kurang hitam matanya. Muntah sama serang luhur, kelopak mata yang atas. Jadi bulat dia pandang. Astagfirullah. Adik. Mana lagi? Naik. Sehancur mungkin wajahnya.
Di rumah tanah ungkus. Tidak ada. Paksa. Jadi kita sering. Action. Dapatkan cinta Ayu. Ulangi lagi. 3, 2, action. Ya aku juga Akhirnya bisa mendapatkan cinta Ayu. 3, 2, action. Ya aku juga akhirnya bisa mendapatkan cinta Ayu. Kok kalian jadi mampir dulu yuk? Udah maafin aku yuk. Maafin kita ya, kita udah main sama kamu. Udah gak apa-apa ya, mampir dulu yuk. Kalian kok jadi gini sih? Kenapa gini? Maafin saya, selama ini saya sudah jalan sama kamu. Udah gak apa-apa, yang berlalu jangan diulangi. Udah gak apa-apa, kan roda kehidupan berputar. Ada yang di atas, kadang juga di bawah. Ada ya kamera mama. Si Ayu yang negodain. Yang benar. Bener. Terus gajang setinggi high gajang. 3, 2, action. Aku akan membalaskan dendam kepada mereka. 2, 1, Pertandingan aku sudah terbuka. action. Action. Lalunan, satu. Lain banyak. Bisa, udah mah. 2, action. Ya, kalian harus habisi orang anak itu. Jadi ya. Terus aja kan 30 menit. Nah, udah gitu. Tahu alamat ini gak? Bener kan? 3, 2, action. Pokoknya kita harus tetap tenang. Terus 2, action.